12, 13. 1 Yohanes 5, 12, 13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hal-hal ini saya tuliskan kepada Anda yang percaya dalam nama Anak Allah, supaya Anda tahu bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5, 12, 13. Dalam 1 Yohanes dan Theology of Free Grace. Jika Anda tidak terbiasa dengan teologi free grace, lihat. Kitab 1 Yohanes adalah tentang mengidentifikasi anak-anak Allah. Tetapi teologi kasih karunia bebas menolak gagasan ini karena, jika diterima, maka kitab 1 Yohanes mengajarkan gagasan-gagasan yang secara eksplisit bertentangan dengan teologi kasih karunia bebas. Sebaliknya, mereka mengusulkan bahwa 1 Yohanes bukan tentang masalah yang diselamatkan, tidak diselamatkan, melainkan tentang tingkat relatif dari persekutuan dalam pengalaman yang diselamatkan. Orang-orang ini juga tidak percaya bahwa 1 Yohanes sedang mengajarkan sesuatu tentang jaminan keselamatan, karena Yohanes sering mengacu pada perilaku. Berikut adalah beberapa bukti bahwa 1 Yohanes ditulis bukan tentang tingkat relatif dari persekutuan yang dimiliki seseorang dengan Tuhan, melainkan tentang mengidentifikasi mereka yang lahir dari Tuhan. 1. Jika itu adalah pengalaman relatif dari persekutuan di antara mereka yang lahir dari Tuhan atau antara Tuhan dan anak-anaknya, lalu mengapa menggunakan kontras absolut baik, atau daripada menggunakan istilah relatif? Ini tentang terang versus gelap, bukan nuansa abu-abu. Ada banyak contoh di seluruh 1 Yohanes. Bahkan, dia jarang berbicara secara relatif. 1 Yohanes 1, 6, 7, 2, 19, 23, 29, 3, 7, 10, 14, 15, 4, 6, 8, 5, 4, 10, 12, 18. 2. Jika ini adalah pengalaman persekutuan yang relatif, lalu mengapa hal itu menghubungkan perilaku yang benar dengan semua orang yang lahir dari Tuhan dan bukan hanya kelompok elit tertentu di antara mereka yang lahir dari Tuhan? 1 Yohanes pukul 2:29, 3, 9, 10, 4, 7, 5, 1, 4, 18. 3. Jika ini adalah pertanyaan tentang pengalaman persekutuan yang relatif dan bukan tentang mengidentifikasi mereka yang lahir dari Tuhan dan membedakan mereka dari anak-anak iblis, juga menghubungkan mereka dengan perilaku seseorang, lalu mengapa dia menggunakan istilah seperti, inilah caranya, tahu, dengan mengacu pada ayat-ayat seperti itu? Beginilah cara kita mengetahui siapa anak-anak Tuhan dan siapa anak-anak iblis. Siapa tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, begitu pula orang yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pukul 3:10. Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari kematian ke kehidupan, karena kita mencintai saudara-saudara kita. Siapa yang tidak mencintai tetap dalam kematian. Siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan Anda tahu bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3, 14, 15. 4. Juga, jika 1 Yohanes bukan tentang keselamatan, lalu mengapa Yohanes mengatakan itu? Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hal-hal ini saya tuliskan kepada Anda yang percaya dalam nama Anak Allah, supaya Anda tahu bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5, 12, 13.